Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Julhamdani, unit kerja di UPTD SDN 010033 Perkebunan Desa. Dan adapun rekan saya yang di sebelah kanan, nama saya Endang Sri Wahyuni, unit kerja dari PPD SDN 014664 Ramli. Kemudian rekan saya di sebelah kiri, nama saya Dahlia, unit kerja PPD SDN 014641 Simpang. selamat menyaksikan. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Julham. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endang, alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai supervisi hari ini, saya ingin berbicara sedikit tentang kompetensi coaching yang akan difokuskan. Dari 3 aspek utama coaching, presence, dengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Saya pikir saya ingin fokus pada kemampuan mendengar aktif. Saya merasa itu area yang masih bisa saya kembangkan, terutama dalam menggali informasi lebih dalam dari coaching. Baik Pak, mendengarkan aktif adalah keterampilan yang sangat penting dalam coaching. Bagian mana yang nanti Bapak berikan saya amati selama sesi nanti, Pak? Saya ingin Ibu mengamati cara saya merespon ketika coach berbicara. Apakah saya cukup mendalami topik yang diangkat, atau saya terlalu cepat memberikan respon tanpa mendengarkan lebih jauh.
Itu fokus yang sangat baik. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kompetensi ini sejauh ini? Apa yang sudah Bapak lihat dari sesi-sesi sebelumnya, Pak? Saya rasa saya sudah cukup hadir dalam sesi-sesi sebelumnya. Namun terkadang saya merasa belum cukup menggali apa yang ada di balik ucapan Koci. Mungkin karena saya ingin segera memberikan solusi, jadi saya kadang kurang mendalam mendengarkan. Pemahaman yang bagus, Pak. Jadi harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini. Saya berharap Ibu bisa memberikan umpan balik yang spesifik tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif, terutama ketika harus menahan diri untuk tidak langsung memberikan solusi dan lebih banyak bertanya. Tentu, saya akan mencatat hal tersebut selama observasi nanti. Mari kita fokus pada pengembangan keterampilan mendengarkan aktif dan bagaimana Bapak bisa menggali lebih jauh melalui pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Saya yakin kita bisa melihat peningkatan yang signifikan. Terima kasih Bu, saya sangat terbantu dengan panduan ini. Sama-sama Pak, saya juga menantikan sesi ini. Silakan Pak. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Dahlia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk pertemuan coaching ini. Mungkin Ibu bisa sampaikan tujuan utama Ibu dalam sesi ini seperti apa? Waalaikumsalam Pak. Selamat siang juga Pak. Tujuan saya adalah menemukan cara agar anak-anak di kelas saya lebih bersemangat dalam belajar. Saya melihat beberapa dari mereka, anak-anak tersebut kurang termotivasi dan hanya belajar tidak ada ujian saja atau tugas yang diberikan guru. Saya ingin mereka belajar dengan antusias dan tidak hanya karena kewajiban. Baik, jadi tujuan utama Ibu adalah meningkatkan semangat belajar anak di kelas. Apakah Ibu memiliki target yang lebih spesifik terkait perubahan yang diharapkan? Iya Pak, saya ingin mereka memiliki motivasi intrinsik untuk belajar. Saya berharap mereka dapat menemukan kegembiraan dalam belajar itu sendiri dan lebih aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Tidak hanya belajar ketika ada tekanan eksternal seperti ujian atau tugas saja. Sangat bagus Ibu. Motivasi intrinsik adalah salah satu kunci utama keberhasilan di dalam pendidikan. Apakah ada aspek lain yang Ibu tambahkan terkait tujuan ini? Ya Pak, saya juga ingin menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif, Pak. Sehingga anak-anak bisa lebih terlibat di dalam kelas, dalam proses pembelajaran mereka. Saya merasa suasana saat ini cenderung monoton, Pak. Jadi, yang mungkin mereka itu merasa bosan ketika melakukan. Saya setuju Bu. Suasana kelas yang interaktif seringkali bisa meningkatkan partisipasi siswa. Baik, tujuan kita sudah jelas, meningkatkan motivasi intrinsik siswa dan membuat suasana kelas lebih dinamis. Sekarang, mari kita coba mengidentifikasi apa saja yang mungkin menyebabkan semangat belajar anak-anak kurang optimal. Dari pengamatan Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar di kelas saat ini? Oh iya Pak, saya merasa metode pengajaran yang kurang menarik yang saya lakukan. Saya sering menggunakan metode drama dan penjelasan materi yang menurut saya terlalu teoritis Pak. Jadi mungkin anak-anak itu merasa bosan dengan cara itu. Selain itu, saya juga belum terlalu banyak melibatkan mereka dalam kegiatan yang lebih praktis dan simulatif. Menarik sekali ya Bu.
Jadi ibu merasa metode pengajaran yang lebih banyak ceramah bisa jadi salah satu faktor mengapa anak-anak kurang antusias. Bagaimana dengan siswa itu sendiri? Apakah ibu melihat ada pola lain yang mempengaruhi minat mereka? Ya, Pak. Ada beberapa anak yang lebih suka kegiatan yang bersifat praktis seperti eksperimen atau permainan. Mereka juga terlihat lebih bersemangat saat ada kegiatan diskusi kelompok atau mereka melakukan permainan edukatif, Pak. Namun, ketika kembali ke materi pelajaran yang lebih formal, minat mereka itu tampaknya menurun, Pak. Saya mengerti. Jadi bisa kita simpulkan bahwa salah satu penyebab kurangnya semangat belajar anak-anak adalah karena metode pengajaran yang mungkin terlalu teoretis dan adanya preferensi dari anak-anak itu untuk kegiatan yang lebih praktis dan interaktif. Apakah ada hal yang lain yang Ibu perhatikan? Saya pikir itu ada dua faktor utama, Pak. Pak, mungkin saya juga perlu lebih memahami minat individu setiap siswa, Pak. Jadi, kalau mereka punya gaya belajar yang berbeda-beda, mereka juga apa yang mau kemauan. Benar sekali. Memahami perbedaan gaya belajar siswa bisa sangat membantu. Dengan dua faktor yang utama tadi, yaitu metode pengajaran yang lebih bervariatif dan keterlibatan siswa dalam kegiatan praktis, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya untuk merencanakan aksi. Baik, sekarang kita masuk rencana aksi. Berdasarkan identifikasi tadi, apa langkah konkret yang menurut Ibu bisa dilakukan untuk meningkatkan semangat belajar siswa? Oh iya, Pak, saya ingin mencoba mengubah metode pengajaran dengan menambahkan lebih banyak kegiatan interaktif seperti permainan edukatif atau proyek kelompok. Saya juga akan mencoba menaikkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka agar terasa lebih relevan dan menarik. Itu ide yang sangat baik ya Bu. Mengaitkan materi dengan kehidupan nyata bisa membuat sebuah pelajaran lebih bermakna bagi siswa. Apakah Ibu sudah memiliki gambaran bagaimana cara memulai perubahan ini? Dalam gambaran saya berpikir untuk membuat program tujuan di mana setiap minggu saya menyisipkan satu sesi yang akan saya lakukan. Saya akan mulai membuat jadwal dan memantau respons siswa setelah setiap sesi pembelajaran. Saya juga berencana berbagi pengalaman dengan rekan-rekan guru lainnya untuk mendapatkan masukan atau evaluasi rutin ini akan membantu saya melihat apa yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu saya tingkatkan. Sangat baik. Bagaimana jika kita mengatur sesi follow up? Saya bisa membantu Ibu mengevaluasi perkembangan dan memberikan dukungan tambahan jika diperlukan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, itu sangat membantu saya juga Pak. Saya merasa lebih percaya diri jika ada sesi rutin untuk memastikan saya tetap belajar di dalam jalur yang benar. Tentu kita bisa menjadwalkan sesi evaluasi setiap beberapa minggu. Dengan begitu, kita bisa menilai kemajuan secara berkala dan menyesuaikan rencana kita jika diperlukan. Saya yakin dengan dedikasi Ibu, perubahan ini akan memberikan dampak yang positif bagi siswa. Terima kasih banyak Pak. Dengan hasil ini saya merasa lebih optimis sekarang dan saya akan segera memulai perubahan ini. Saya senang mendengar itu Ibu Dahlia. Kita akan terus bekerjasama untuk memastikan keberhasilan ini. Semoga semangat belajar anak-anak akan terus meningkat. Ya Pak, assalamualaikum Pak. Selamat beraktivitas. Selamat
Waalaikumsalam, Ibu. Selamat beraktivitas juga kita ya. Pak Burhan Dani, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching tadi. Sebelum saya memberikan umpan balik, saya ingin mendengar pendapat Bapak dulu bagaimana Bapak menilai sendiri performa coaching Anda dalam kompetensi yang kita fokuskan tadi. Terima kasih Bu Endang. Menurut saya sesi ini cukup saya. Saya berusaha untuk lebih mendengarkan secara aktif, meskipun saya merasa masih bisa memperbaiki cara saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya merasa ada beberapa momen di mana saya harus menggali lebih dalam apa yang disampaikan oleh Ibu Dania sebagai coaching. Tapi saya mungkin terlalu cepat memberikan saran tanpa cukup mendengarkan lebih lanjut. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu saja, Bu. Persilahkan. Saya mengamati bahwa selama sesi tadi, Bapak sudah menunjukkan kehadiran yang baik. Bapak benar-benar fokus pada apa yang disampaikan oleh Dania. Misalnya saat dia berbicara tentang metode pembelajaran yang menarik bagi siswanya, Bapak mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan respon yang tepat. Itu sudah sesuai atau bahkan lebih tinggi dari standar yang kita. Terima kasih, Bu. Senang mendengar itu. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal tersebut? Saya merasa senang karena saya coba memperbaiki selama ini, namun saya juga sadar bahwa ada area lain yang masih perlu ditingkatkan. Betul sekali, Pak. Meskipun ada banyak hal yang sudah berjalan baik, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi ketika Ibu Dahlia menyebutkan tentang bagaimana sebagian siswa tetap acuh meski dia menggunakan metode permainan, saya mengamati bahwa Bapak langsung memberikan solusi. Namun, sebetulnya kalau merujuk ke standar coaching, Bapak bisa lebih banyak menggali perasaan dan perspektif sebelum menawarkan solusi. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Ya, saya setuju, Bu. Seharusnya saya lebih banyak mendalami apa yang sebenarnya dirasakan oleh Ibu Dahlia dan mengapa dia merasa metode tersebut tidak berhasil. Itu poin penting, Pak Burhan. Coaching bukan hanya soal memberikan solusi, tapi juga membantu coach memahami masalah lebih dalam berbagai sudut pandang. Bagaimana Bapak berencana meningkatkan performa di area ini? Saya akan berusaha lebih banyak bertanya reflektif, terutama yang menggali emosi dan pemikiran coaching. Mungkin saya juga bisa latihan dengan beberapa skenario untuk memperoleh keterampilan ini. Itu rencana yang bagus, Pak. Apakah Bapak sudah memiliki ide kapan dan di mana Bapak bisa mulai menerapkannya? Atau siapa yang bisa membantu dalam proses ini? Saya pikir saya bisa mulai di sesi coaching berikutnya dengan Ibu Dahlia. Dan saya akan mulai menerapkan atau siapa yang bisa membantu dalam proses ini. Sangat baik, Pak. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini dalam form supervisi akademik untuk kita jadikan rujukan sesi-sesi berikutnya. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi ini? Saya pikir saya mulai di sesi coaching berikutnya dengan Ibu Dahlia dan saya akan meminta feedback dari rekan-rekan saya juga untuk melihat apakah saya sudah lebih baik dalam menggali emosi dan pikiran coaching. Saya juga akan mencatat hasil pengamatan ini dalam form supervisi akademik untuk kita jadikan rujukan di sesi-sesi berikutnya. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses supervisi ini, Pak? Saya merasa banyak belajar dari observasi dan umpan balik ini. Terutama saya menyadari pentingnya menggali lebih dalam perasaan dan pemikiran coaching sebelum memberikan solusi. Ini adalah area
yang akan saya fokuskan dalam sesi-sesi ke depan. Saya senang mendengar itu Pak Burhan. Saya yakin Bapak akan terus berkembang dalam kompetensi ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan kita akan lanjutkan pengembangan ini di sesi berikutnya. Sama-sama, Bu.